bulan Ramadan seutuhnya bulan rahmat Allah, diberikan bulan promosi amalan untuk akhirat besar-besaran satu bulan itu big sale ya, big sale bulan Ramadan ya. Itu yang di bulan itu kita dapatkan barang-barang yang hana menumpuk bulan yang lain, menyatakan tamakenan hana nublau hana neco murah balik rugo wadah. Begitulah kita katakan masuk bulan Ramadan itu big sale, barang-barang di situ dijual yang enggak ada pada tahun-tahun yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali pada maghrib yang mulia ini Allah perjumpakan kita kembali di masjid yang kita cintai ini, Masjid Oman Al-Makmur, Lamprit, Kota Banda Aceh. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat serta seluruh para pendengar yang dimuliakan Allah. Allah izinkan kita memasuki akhir daripada bulan Sya'ban, insyaallah malam Sabtu depan, insyaallah satu pekan lagi seperti saat ini. Mudah-mudahan diizinkan oleh Allah kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara kesiapan iman kita menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban meriwayatkan kepada kita suatu kisah daripada Talhah Ibnu Ubaidillah bahwa ada dua orang laki-laki yang di masa Nabi dia masuk Islam bersamaan dalam satu hari. Lalu kedua mereka bersungguh-sungguh dengan iman dan Islam mereka. Salah seorang daripada mereka itu ikut berjihad bersama Nabi, berperang, dan ditakdirkan oleh Allah dia syahid di dalam peperangan jihad bersama Nabi SAW. Tapi satu orang lagi sahabatnya yang sama-sama masuk Islam, ditakdirkan Allah dipanjangkan umurnya 1 tahun kemudian, dan dia baru meninggal setelah setahun sahabatnya syahid. Dia meninggal setahun setelah itu, tapi bukan meninggal syahid dalam perang, tapi meninggal biasa saja di rumahnya. Nah, setelah kedua orang ini meninggal, sahabat Nabi ini meninggal, Talhah Ibnu Ubaidillah ditakdirkan Allah, beliau melihat di dalam mimpi kedua sahabat ini masuk syurga. Kedua-duanya berada di pintu syurga. Maka yang pertama berada di depan pintu itu adalah yang terlambat terakhir meninggal, yang bukan meninggal dalam perang. Jadi dia diizinkan masuk ke dalam syurga, sedangkan yang duluan meninggal, yang syahid dalam perang, dia ditunda dulu, belum sampainya masa waktu engkau masuk ke dalam syurga. Itu dilihat dalam mimpi oleh Talhah Ibnu Ubaidillah. Lalu kemudian Talhah esoknya bercerita kepada sahabat-sahabat yang lain, tadi malam kalian ingat gak dua orang sahabat itu yang sama-sama masuk Islam satu hari, yang satu cepat meninggalnya ikut dalam perang, satu lagi itu terlambat meninggalnya. Saya lihat di dalam mimpi justru yang terlambat meninggal ini lebih duluan masuk syurga, sedangkan yang duluan meninggal itu terlambat masuk syurga. Kok bisa begitu?
Ya. Mereka pun heran, iya ya, kok bisa begitu? Mereka pun akhirnya sepakat tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu benar-benar mimpi seperti itu? Benar nggak ya? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Min ayyi dzalika ta'jabun? Kenapa kalian heran? Ya. Qalu ya Rasulullah, hadza kana asyaddu rajulaini ijtihadan tsumma ijtahada. Ya Rasulullah, yang pertama itu kan paling rajin dan dia syahid lebih dahulu. Wa dakhala hadzal akhirul jannah qablahu. Sedangkan yang terakhir itu duluan masuk surga. Kok bisa begitu? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah?" Nabi bertanya, bukankah yang terlambat meninggal itu telah dipanjangkan umurnya oleh Allah setahun? Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Ya. Qala wa adraka Ramadan fasama wa shalla. Bukankah dengan demikian dia telah mendapatkan sekali bulan Ramadan yang enggak didapatkan oleh temannya? Kata Nabi. Nah, yang terlambat meninggal panjang umur setahun, dia dapat sholat, dia dapat bulan Ramadan kan? Dia dapat puasa Ramadan setahun kan? Yang temannya enggak sempat lagi. Ya. Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Wa shalla kadza wa kadza min as-sajdah fi sanah. Dan dia juga sempat sholat, melaksanakan sujud dan rukuk sekian-sekian kali yang tidak sempat dilakukannya oleh sahabat yang telah meninggal. Betul? Benar ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama bainahuma ab'adu bainas sama'i wal ard." Maka perbedaan mereka berdua itu jauh seperti bedanya langit dan bumi, kata Nabi. Dapat sekali jatah Ramadan. Dalam setahun panjang umur kita dapat jatah Ramadan sekali, beda sekali. Kalaupun kita semua dijatahkan masuk surga, tapi surga kita akan berbeda. Level surga kita akan berbeda dari orang yang tidak sempat mendapatkan Ramadan banyak dalam hidupnya. Maka bersyukurlah siapapun yang dipilih oleh Allah dalam hidup ini nanti diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan, maka jangan sia-siakan bulan Ramadan itu, saudara. Umur kita tidak berarti kalau seandainya bulan Ramadan terlewatkan begitu saja. Jadi 11 bulan itu ya biasa saja, tapi 1 bulan Ramadan itu enggak biasa saja. Ini betul-betul masa kita mengupgrade, menaikkan, mengangkat, melebihkan, melipat gandakan amalan dalam hidup kita. Ya. Maka dari sini kita lihat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ya, memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan datang bulan Ramadan. Kana yubashshiru ashabah. Rasulullah itu memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabat ketika datang bulan Ramadan. Apa kabar gembira? Bahasa kita ada bagaimana cara Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Yang para sahabat gara-gara Nabi memberikan kabar gembira ini, mereka senang dengan datangnya bulan Ramadan. Dan mari kita lihat, kita kalau seandainya mendengar itu kabar gembira dari Nabi, bisa gembira enggak kita? Kira-kira Nabi kiban gepegah bak sahabat sehingga sahabat senang ke bulan Ramadan. Pegah di Nabi. Ya. Dan hari ini kalau itu kita ceritakan kepada kita, bagaimana perasaan kita tentang bulan Ramadan? Nabi kan siap bergembira kepada para sahabat. Apa sabda beliau? Memberikan kabar gembira kepada para sahabat akan datang bulan suci Ramadan. Kata Nabi, "Atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Farradallahu alaikum siyamahu." Datang kepada kalian bulan Ramadan, itu bulan yang diberkahi, mubarak, berkah. Ya. Berkah dalam bahasa kita adalah sesuatu yang sedikit nampak banyak, sesuatu sedikit tapi cukup. Ya. Bulan Ramadan 1 bulan sama dengan bulan yang lain, tetapi amalan pada bulan itu menjadikan berbeda daripada amalan bulan-bulan yang lain. Kemudian kata Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan.
Farradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan kepada kalian puasa pada bulan tersebut. Ini kabar gembira kata Nabi. Kira-kira gembira enggak kita disuruh kewajiban na tugas ya. Bak belenian na tugasnya berat pula itu. Gembira enggak kita? Semestinya kan kabarnya pre solat, semayang pre bulan Ramadan. Yang mana? Yang pegangannya senang kan? Nyo menyentruknya pre bulan Ramadan hana payah semayang. Nyan baru hore gitu. Nyo hana kabar gembira kepada sahabat, kata Nabi apa? Farrada alaikum siyamahu, diwajibkan kepada kalian puasa pada bulan itu. Nyan yang gembira, pak cik kabar gembira apa? Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah itu orang-orang yang beriman. Maka yang hana beriman, hana kena menjawab, hana kena panggilannya kagura. Berarti yang hana beriman, hana kena puasa sebelum, hana. Yang kena kamu yang beriman, ya. Kalau orang memandang bahwa puasa Ramadan itu adalah pembebanan, kewajiban yang sulit bagi dia dari Allah, maka kewajiban Ramadan itu adalah sial bagi dia. Sial dah tanya orang beriman, kena puasa bulan Ramadan, si bulan hanya dapat jauh, hanya dapat jauh tapu. Orang yang memandang puasa itu adalah sebagai sesuatu pembebanan yang memberatkan, berarti datang Ramadan sial bagi dia. Tapi kalau dia memandang bahwa bulan Ramadan datangnya puasa sebagai rahmat daripada Allah kepada dia dan pengakuan iman daripada Allah kepada dia, maka dia merasa senang sekali. Bayangkan begini. Ini ada teman-teman masuk calon PNS. Diterima PNS, lulus, keluar pengumuman. Pengumuman itu berarti masih berapa? Masih 50% ya. Berapa persen itu? Kalau lulus itu udah full PNS atau belum? Belum full kan? Masih berapa persen lah? 50 atau 70%. Nanti ikut diklat. Kalau dipanggil ikut diklat, itu tandanya menuju kepada full PNS. Kenapa? Panggil masuk diklat. Diklat PNS. Maka pemanggilan diklat untuk PNS bagi yang sudah lulus itu pembebanan atau pengakuan dia untuk 100%. Pengakuan kepada dia, engkau akan full 100% diakui sebagai pegawai negeri. Maka dipanggil untuk diklat menyusahkan atau menyenangkan. Pengakuan bagi saya, kaidah mau menandun, tak mau untuk diklat. Nama saya dipanggil untuk masuk diklat, berarti ini menuju full PNS. Setelah itu penempatan. Setelah diklat penempatan lagi, tempatnya di mana? Tempat tugasnya di sini. Keluar nama tempat tugas. Menyahana itu nama tempat tugas di mana? Senang tidak ditugaskan atau senang kena tugas? Ditugaskan dapat, udah jelas 100% ini. Jadi PNS. Orang mukmin juga begitu. Ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Saya dapat penugasan dari Allah. Ya. Saya orang beriman, kenang hoi, kenang tugas. Berarti ini pengakuan daripada Allah bahwa kita ini orang-orang beriman. Jadi penugasan ini, kewajiban ini rahmat daripada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengakui aku orang-orang yang beriman. Jadinya bagi orang mukmin diwajibkan berpuasa itu adalah rahmat, kasih sayang Allah, bukan sial. Bukan sial dia, enggak, senang.
Memang itu yang saya cari, pengakuan daripada Allah. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka oleh sebab itu, ketika Allah mewajibkan kepada kita puasa ini dalam bulan Ramadan, sebenarnya adalah telah ada kontrak antara kita dengan Allah. Kalau tidak ada kontrak ini, maka tidak akan ada pembebanan tugas ataupun kewajiban. Kontraknya apa Ustaz? Kontrak kita dengan Allah, kontrak iman. Ya, kalau PNS ya sudah ada turun SK-nya, sudah ada kontraknya antara kita akan ditanggung semua biaya hidup sampai pensiun. Udah turun SK baru dapat tugas. Nggak ada SK belum dapat tugas. Berarti tidak ada ditugaskan. Kawan-kawan yang masuk PNS itu udah lulus sudah semua, tapi SK-nya belum turun, masih belum masuk kerja. SK turun baru masuk. Ya begitu. Udah ada kontrak. Kita sama Allah juga ada kontrak. Kontraknya apa? Kontrak ta'aqud imani. Ta'aqud kontrak iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, kawan-kawan. Kontrak iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kontrak itu mesti ada yang menguntungkan. Nah, untung daripada kontrak. Kalau kontrak sebuah perusahaan, kedua-dua mesti beruntung. Perusahaan harus untung dari saya, dan saya harus punya untung juga, dapat untung dari kontrak itu. Saling menguntungkan, adil sifatnya. Kan kontrak begitu. Kontrak kerja secara hukum administrasi dan hukum negara kita, bahwa setiap kontrak tidak boleh zalim, harus adil dia. Saling untung, saling menguntungkan. Nah, dalam kontrak iman siapa yang untung? Ini kita kontrak sama Allah, kontrak kita iman kepada Allah dengan sukarela. Siapa yang untung di balik kontrak kita dengan Allah? Apakah Allah akan untung dari puasa kita? Nauzubillah, Allah nggak ngambil untung itu. Siapa juga yang untung? Yang pasti yang untungnya kita. Itu pasti untungnya kita. Jadi Allah nggak ngambil untung, itulah rahmat Allah. Kalau seandainya di dunia ini ada orang yang buat kontrak untung untuk kita saja, dia nggak perlu untung, cari orang itu. Hebat tak? Kerja bagainya dia hendak cok untung, kerjanya mentang cok untung. Nggak ada manusia di dunia ini buat kontrak kerja untung untuk kita saja, dia nggak ada ambil untung. Ya hana pada cok dulu, hana adanya dulu, hai kamu kaya dulu. Tapi ini kita kontrak sama Allah. Kalau sama Allah, Allah Maha pengasih, Maha penyayang. Kontrak iman itu sesuatu yang menguntungkan hanya untuk hambanya. Allah tidak mau ambil untung di situ. Maka ketika Allah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu adalah panggilan kasih sayang. Makanya ketika Nabi yubashiru ashabahu, beliau berikan kabar gembira kepada para sahabat, farrada alaikum siyamahu, diwajibkan kepada kalian puasa di bulan itu. Itu adalah kabar gembira. Nah, ledaklah surahnya, pahamlah kita, itu kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, kepada seluruh staf dan karyawan. Kayak karyawan staf di sini, ya. Saya diterima jadi PNS. Kau pakai bajai pun, bajai gagah, komanan. Kau nampak bajai gagah belum? Hanya bagi yang galak PNS, sebenarnya hanya logika betul, ya. Hanya analogi supaya mudah dipahami. Kemudian kata Nabi, beliau kasih kabar gembira kepada para sahabat. Apa lagi kabar gembiranya? Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Bulan Ramadan nanti akan dibukakan pintu surga dan ditutup pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatu syayatin, dan akan dibelenggu pula setan-setan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar gembira. Menurut Imam Izz bin Abdul Salam, beliau sampaikan, itu maknanya dibuka pintu surga memang betul-betul dibuka, Ustaz, atau enggak? Kata beliau punya dua makna. Makna asli memang betul-betul dibuka, dan neraka ditutup. Boleh dipahami keduanya adalah makna asli. Surga dibuka pintunya, pintu betul-betul dibuka, dan neraka ditutup pintunya. Dan setan-setan dibelenggu secara asli. Boleh dipahami makna seperti itu.
Kata beliau makna kedua juga boleh, makna kiasan. Artinya bahwa dibuka pintu surga, orang banyak berbuat amalan yang mengantarkan mereka ke surga. Dan mereka meninggalkan amalan-amalan yang penyebab mereka masuk neraka. Dan setan-setan tidak mampu menggoda manusia pada bulan Ramadan karena mereka semangat berbuat taat kepada Allah, sehingga setan tidak punya pintu masuk peluang untuk menggoda manusia, sehingga dia terbelenggu, ya. Kahana kerja ali, hasil kita goda manusia orangnya, ya. Semangat beribadahnya bulan suci Ramadan. Makna asli betul, makna kiasan juga betul, kata Imam Izz bin Abdul Salam. Begitu juga setelahnya kata Nabi, wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Dan pada bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurim. Siapa dia yang tidak mendapatkan kebaikan dari bulan tersebut, maka sungguh dia tidak berhak atau tidak pantas dapat kebaikan. Ini kabar gembira kata Nabi. Si malamnya 6 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Itu pada bulan Ramadan saja. Siapa yang enggak dapat kebaikan malam Lailatul Qadar, memang dia sudah enggak pantas dapat kebaikan. Itu kabar gembira Nabi sampaikan untuk para sahabat dengan datangnya Ramadan. Pertanyaan, kita merasa gembira enggak dengan infonya? Kalau itu adalah sebuah informasi, sebuah berita, sebuah iklan, promo, itu ada mengusik kita enggak ya? Atau itu adalah biasa mendaunya Ustaz? Bayangkan sekarang Anda adalah pendukung Barca. Ketika dibilang bahwa Barca menang, kiban cerita, hati kiban. Senang? MU, ketika dibilang MU menang, senang? Baiknya hanya ada pun MU je sih. Persiraja. Persiraja kait abang liga. Pendukung Persiraja. Ketika dibilang masuk liga utama, senang tidak? Wah, mantap dah Persiraja. Senang kan le. Tidak begah hadinya. Anak lupa dengar, anak lupa dengar. Kaguranya laginya. Kenapa ketika diceritakan bulan Ramadan yang Nabi kasih tahu tentang kabar gembira ini, kita biasa saja hanya gembira ini. Tapi ketika begah Persiraja ina mau liga sah baru gembira. Kenapa hati ini terlalu banyak kita didik dia untuk masalah remeh-temeh dunia, lupa kita mendidik dia untuk masalah ibadah dan akhirat kita. Ini berarti hati kita perlu untuk dibersihkan. Perlu kita didik dia ulang lebih. Kita restorasi kembali hati kita ini pada bulan Ramadan yang akan datang ini. Kalau seandainya enggak terasa itu. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, firman Allah dalam surat Yunus, ya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan bahwa dengan keutamaan daripada Allah dan dengan rahmat Allah, dengan itulah hendaknya mereka gembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka mengumpulkan daripada dunia ini. Bulan Ramadan seutuhnya bulan rahmat Allah, diberikan bulan promosi amalan untuk akhirat besar-besaran satu bulan itu. Itu big sale. Ya, big sale bulan Ramadan, ya. Itu yang di bulan itu kita dapatkan barang-barang yang hana menumpuk bulan yang lain, menyatakan taman kenan hana nublau, hana neco, murah badle, rugo warna. Begitulah kita katakan. Masuk bulan Ramadan itu big sale, barang-barang di situ dijual yang enggak ada pada tahun-tahun yang lain. Apa barang-barang bulan Ramadan itu yang kita semua harus tahu? Menu-menu khusus bulan Ramadan. Puasa, saudaraku yang dimuliakan Allah. Puasa itu enggak ada pada bulan yang lain, hanya ada pada bulan itu puasa wajib. Kemudian apa? Qiyamul lail, yaitu tarawih. Tarawih itu tidak ada pada bulan yang lain, hanya ada bulan Ramadan. Ya, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kata Nabi. Siapa yang dia melaksanakan salat qiyam bulan Ramadan, itu adalah tarawih. Ramadanan, satu bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban,
dengan penuh keimanan dan mengharap ridho daripada Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Itu laba qiyam tarawih bulan Ramadan. Tapi solatnya supaya dapat diampuni dosa-dosa terdahulu itu adalah 1 bulan penuh. Tidak ada compang-camping. Kan mangat malamnya, mangat buka puasa, baju hana mangat buka puasa, hana semayang. No, 1 bulan Ramadanan kata Nabi, 1 bulan Ramadan. Maka dia yang umurnya 60 tahun diampuni dosa-dosa terdahulu walaupun 60 tahun. Dia umurnya 40 tahun diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Bukan setahun, bukan 2 tahun. Pokoknya yang terdahulu kata Nabi. Allah enggak pandang bulu. Yang 90 tahun, 90 tahun juga. Allah ampuni dosa terdahulu. Syarat apa? Ramadanan, 1 bulan Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka salat qiyamul lail itu bulan Ramadan, yaitu tarawih, itu ada yang bagian yang penting promo bulan Ramadan, semuanya harus dapat kita jadikan mindset kita untuk ngambil bulan Ramadan itu, yaitu dengan tarawih kita. Apalagi menu bulan Ramadan yang enggak ada pada yang lain saudaraku, yaitu Lailatul Qadar. Iktikaf kita untuk Lailatul Qadar. Iktikaf untuk Lailatul Qadar saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini iktikaf disyariatkan oleh Nabi 10 yang terakhir demi dapat malam Lailatul Qadar. Itu enggak ada pada bulan-bulan yang lain. Maka berhendaklah kita jadikan, masukkan dalam mindset kita, nyo itikaf malam Lailatul Qadar atau 10 yang terakhir saya akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya pada bulan Ramadan yang akan datang. Jangan dibiarkan ya. Kalau ada pekerjaan yang bisa selesaikan sekarang, selesaikan supaya 10 terakhir enggak banyak pekerjaan. Kita set sendiri pekerjaan kita dari sekarang. Yang bisa setelah Ramadan buat setelah Ramadan. Demi apa? Demi ibadah. Itu memang betul, begitulah para sahabat dulu. Para ulama seperti Imam Malik saja, Imam Malik beliau tinggalkan majlis ilmu beliau demi untuk Al-Quran. Dan inilah menu selanjutnya daripada bulan Ramadan. Yang keempat adalah Al-Quran. Ini menu khusus bulan Ramadan juga. Ustaz, di bulan-bulan yang lain kan kita bisa baca Quran, tapi bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Itu memang asli. Kalau bahasanya, kalau pergi ke Aceh minum kopi, tapi pergi ke Aceh minum teh, itu saya hana warah belum. Anda yang datang dari luar pergi ke Aceh, kopinya tuan, kopinya tuan. Tapi datang ke Aceh nggak merasakan kopi Aceh, ada masalah dengan Anda. Nggak merasakan bagaimana enaknya kopi Aceh dan duduk di kedai kopinya orang Aceh. Bulan Ramadan juga begitu. Bulan Ramadan enggak dekat sama Al-Quran, Anda tidak waras. Ini bulan Quran. Ini bulan Al-Quran. Kalaulah bulan-bulan yang lain enggak dekat sama Al-Quran, bulan Ramadan itu bulan Quran, menu khusus bulan Ramadan. Maka rasakanlah menu itu bulan Ramadan. Bersamai Al-Quran bulan Ramadan. Maka menurut kami, kebiasaan kita hari ini untuk buka puasa bersama jauh dari masjid itu tidak tepat. Yang nongkrong di kafe untuk buka puasa, reunian bulan Ramadan buka puasa itu tidak tepat. Bulan Ramadan bukan bulan makan-makan dan bukan bulan ngumpul ngobrol-ngobrol, cerita masa lalu, masa depan, masa sekarang, bukan. Bukan masa kita berleha-leha banyak jauh dari masjid, jauh daripada Al-Quran. Enggak. Kalau memang mau buat reunian buka puasa bulan Ramadan, itu buat di masjid boleh. Kita ini dari SMA 1 Banda Aceh, kita akan buka puasa bersama di masjid apa? Berikan buka puasa untuk orang. Betul. Kita akan bagikan buka puasa. Ini bukan jatah. Maaf ya, kita hanya ngambil contoh saja ya. Bukan SMA satunya, tapi pekerjaannya adalah membagikan buka puasa, itu betul, contoh ya. Tapi bukan seperti orang luar sana yang datang reunian itu untuk booking tempat di kafe, kemudian duduk cerita ngobrol, akhirnya karena lama-lama sudah nggak jumpa, udah 10 tahun saya nggak jumpa, ngomong mana bisa setengah jam. Akhirnya tarawih pun lewat, ya. Tarawih pun lewat, akhirnya demi apa? Jumpa sama kawan.
jumpa semuanya. Bukan masanya, kita nggak bisa makan banyak. Nanti setelah bulan Ramadan buat reunian bulan sehari dari pagi sampai sore. Silahkan sambung silaturahim sebaik-baiknya. Maka kebiasaan sekarang teman-teman anak-anak muda juga yang mereka ngumpul atas nama buka puasa. Buka puasa itu dalam sunnah Nabi sangat sederhana. Dan saya mengajak untuk sederhanakanlah kita dalam berbuka puasa. Jangan mewah dan jangan banyak buka puasa. Makan banyak-banyak, jangan. Sunnah Nabi adalah sedikit makan dalam berbuka puasa karena nanti akan tarawih lagi di malam hari. Nggak sanggup kalau banyak makan, nanti sholat tarawih nggak sanggup, saudara. Kita sudah membuktikan sendiri. Maka nggak pantas mau buat hidangan khusus mewah buka puasa, nggak bisa. Itu nggak cocok. Maka janganlah jadikan tren ini masuk dalam tren yang seperti itu. Saya mengajak jangan demikian adanya. Maka menu yang terakhir adalah bulan Ramadan itu adalah apa? Memberikan iftar. Ya, man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi, kata Nabi. Siapa yang memberi buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala daripada puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Ustaz, kenapa disuruh kita banyak memberikan buka puasa? Karena hikmahnya bukan cuma dapat pahala. Dapat pahala memang satu bab. Memang kita dapat pahala orang itu. Copy paste pahala puasa dia. Tapi di sisi lain adalah maksudnya agar orang-orang yang berpuasa dia tidak mikir nanti makan apa. Sehingga dia bisa betul-betul menjaga puasanya. Yang biasa dia berpikir untuk makan minum, berpikir bekerja untuk makan, bulan Ramadan gak usah mikir makan. Pokoknya jaga puasamu, jaga ibadahmu, makan dan minummu bulan Ramadan udah ada yang ngasih. Siapa yang ngasih? Orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Banyaklah buka puasa. Itulah kenapa di Mekah dan di Madinah kita udah dapatkan. Asal tinggal Mekah Madinah Hanafi Habiki. Kayaknya mana? Coba lihat Mekah Madinah itu tinggal di sana, nggak usah mikir masak, pokoknya jaga puasa aja. Mau tidur aja, asal puasamu terjaga. Begitulah maksudnya sebenarnya. Di Aceh juga begitu, di Banda Aceh juga begitu. Banyaklah beri buka puasa supaya apa? Orang-orang yang hari-hari mikir makan di mana, apa lupa jauh dengan, ben pikir bu jaga puasa, Pak Joh biang jak wazi oman abina, sahuna bukana dempuna. Bukan cuma buka puasa saja, sahur juga. Galakkan berikan sahur sehingga orang udah nggak mikir bulan puasa anak pikir tapi mau kerja anak payah lagi kami begitulah maksudnya karena dia bulan ibadah, saudaraku yang dimuliakan. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua masuk ke dalam bulan suci Ramadan dan kita semangat bersama dengan keluarga, ajak anak istri kita untuk menghemat bulan Ramadan, berfoya-foya dengan ibadah bukan dengan makan-makan. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.